Siis tossa. Kiitos. Niin. Di awal film kita diperkenalkan dengan sebuah keluarga yang tampak bahagia. Seorang wanita parubaya bernama Ellie, suaminya Matty dan putri dewasa mereka Kim. Meskipun kehidupan pasangan ini tampak bahagia, tapi Ellie sendiri tidak merasakan kebahagiaan sejati di dalam hidupnya. Matti. Hari-hari dilewatkan Ellie dengan kesibukan mengajarkan kursus bahasa Jerman di sebuah kelas para orang dewasa. Ketika Ellie meminta seorang pria muda menanggapi materi belajar, pria tersebut bukan menjawab pertanyaannya, malah mempertanyakan lipstik yang dipakai Ellie. Menghindari singgungan, Ellie meminta mereka melanjutkan materi lanjutan, tapi pria muda itu segera memperkenalkan namanya sebagai Jarno. Niin tosiaan mun nimi on Jarno. Hei Jarno. Hei. Ellie kembali ke rumah, ia mengamati Matty dan Kim sedang bernyanyi bersama. Di dalam benaknya ia memikirkan bahwa untuk membangun keharmonisannya dengan Matty tetap terjaga, Ellie mengajak Matty mengambil waktu liburan. Menurutnya perjalanan ini akan menjadi awal dari sisa hidup mereka. Mereka tiba di Spanyol dan mengambil penginapan di sebuah hotel mewah di pinggir pantai. Di sana, Ellie berharap ada banyak perubahan untuk hubungan mereka. Tapi ketika Matty menunjukkan kebiasaannya yang kurang peduli, Ellie melihatnya berjalan pergi ke kamar hotel, lalu matanya tertuju pada seorang pria di hadapannya. Saat itu, pemikiran Ellie mulai terbayang keluar untuk menemukan sesuatu yang terpendam jauh di dalam dirinya. Namun lamunannya dikejutkan oleh Matty. Ellie kemudian berdiri menuju pria tersebut untuk meminta bantuannya mendapatkan pengoles anti terik matahari. Keesokan harinya keduanya berkeliling di pinggir pantai. Matty melakukan aktivitas lain, sementara Ellie hanya terdiam mengawasinya. Ellie berpikir bahwa mungkin dengan membiarkan Matty mendapatkan ruang untuk dirinya, dapat menumbuh keharmonisan dalam hubungan mereka. Lalu saat makan malam di sebuah restoran, Ellie mencoba berdiskusi untuk mendapatkan perhatian Matty. Tapi sama saja, Matty menunjukkan kurang semangatnya berbagi cerita. Bahkan malam itu, Matty hanya memilih untuk tidur dan membiarkan Ellie terdiam di sampingnya. Kuolemaa. Mun aika oli ja meni. Di hari berikutnya, ketegangan mulai perlahan muncul saat Ellie meminta Matty untuk memotret dirinya. Matty hanya memegang kamera tanpa melakukan sesuatu. Kesalahan kecil itu memicu mereka untuk saling merebut kamera. Se anna mulle meidän kameraa! Anna mulle nyt se kamera. Tänne se kamera. Oho, kuka se siellä onkaan? Enkaan! Saatana! Malam itu Ellie sangat kecewa mengamati Matty yang mengapung di kolam renang. Dalam benaknya ia berpikir bahwa apa yang ia harapkan untuk liburan ini dapat membawa dampak yang baik untuk keharmonisan hubungan mereka. Tapi tampaknya semuanya sia-sia. Matty kemudian kembali ke kamar menemukan Ellie yang sedang menunggunya. Di sana Ellie menawarkan Matty agar pulang nanti mereka bisa pergi untuk mendapatkan terapis pasangan. Sepulang dari liburan, Ellie seperti biasa memberi kursus di kelasnya. Dan dalam diskusi materi, Jarno tampak memberi argumentasinya membuat Ellie tersenyum padanya. Lalu setelah kelas selesai, Jarno menunggu Ellie di luar. Ellie berjalan di hadapannya seolah berupaya tidak menanggapinya. Tapi Jarno mendekatinya dan menjelaskan pendapatnya tentang masalah cinta. Menurut Jarno bahwa cinta tumbuh karena ada kebutuhan dan kurangnya perhatian. Ellie begitu terkejut bahkan sampai di rumah melihat sikap Matty yang cuek padanya, mendorong Ellie mulai memikirkan perkataan Jarno padanya. Keesokan paginya, Ellie berpapasan dengan Jarno yang akan pergi ke kelas. Mereka memasuki lift bersamaan. Ketika lift mengalami gangguan, Jarno memberi cahaya dari korek apinya. Situasi lift yang mati membuat Ellie tak tahan untuk melepaskan keran air. Jadi ia harus melakukan sesuatu. Jarno tahu bahwa sikap Ellie memberinya peluang untuk lebih dekat dengannya. Jarno segera memeluknya, namun security menemukan mereka dan membantu mereka keluar dari lift.
Malam itu, Eli masih merasakan sikap Matty yang kurang perhatian pada dirinya. Dalam diam, Eli berkomentar pada dirinya sendiri bahwa aku hanya mempunyai sedikit waktu. Beberapa pukulan, hidupkan itu. Jika seseorang membayangkan bahwa kita berada dalam sentimental ini, mengejar orang lain adalah cara untuk pergi, maka itu adalah salah. Ini adalah sebuah lompatan untuk sebuah alasan. Karena dengan cara ini saya mendapatkan lebih banyak waktu pernikahanku. Dengan keberanian, Eli pergi bersama Jarno ke sebuah bar. Mereka menghabiskan waktu untuk menikmati malam yang penuh makna. Lalu Jarno membawa Eli untuk mengunjungi apartemennya. Mereka akhirnya memiliki romansa. Setelah malam yang panjang dan penuh emosi, Eli melangkah pulang dengan senyum lebar di wajahnya. Ada kegembiraan yang sulit disembunyikan dalam langkah kakinya, seolah dunia mendukung kisah yang sedang ia jalani. Namun sesampainya di rumah, langkah Eli terhenti seketika. Ia mendapati Matty sudah duduk di ruang tengah, sibuk bermain game di laptop seperti tak terjadi apa-apa. Tak ada kemarahan, tak ada rasa curiga dari Matty terhadap Eli, meskipun Eli pulang nyaris di waktu fajar. Ketidakterdugaan ini membuat suasananya menjadi penuh tanda tanya. Keesokan harinya, Eli menceritakan isi hatinya pada sahabat setianya, Helena. Seperti biasa, Helena menjadi tempat berlabuh yang tenang bagi Eli. Ia tak menghakimi, justru memberikan dukungan penuh atas apapun yang membuat sahabatnya merasa hidup. Hari-hari selanjutnya, Eli menghabiskan lebih banyak waktu bersama Jarno, sosok yang hadir sebagai rahasia dalam hidupnya. Sementara itu, Matty masih larut dalam dunia digitalnya, menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop. Hubungan mereka perlahan menjadi seperti dua orang asing dalam satu atap. Dengan semangat baru, Eli mulai mengubah penampilannya. Ia mengenakan pakaian-pakaian yang lebih mencerminkan jiwa mudanya, lebih feminim, lebih ekspresif. Namun di balik semua itu, ia tetap berusaha menjaga agar kehidupan rumah tangganya dengan Matty tidak hancur. Meski ada Jarno di sisi lain, Eli mencoba memastikan bahwa ia tidak sepenuhnya meninggalkan rumah yang telah dibangun bersama. Saat berada di rumah, Eli berusaha menciptakan momen-momen sederhana bersama Matty. Saat Jarno menelpon, Eli dengan tegas menolak panggilan itu. Ia memilih mendekati Matty yang kala itu sedang membersihkan ruang tamu. Ia ingin memberikan semangat menyalakan kembali percikan yang perlahan padam. Namun Matty hanya tersenyum samar dan berkata bahwa ia belum siap. Ia meminta Eli untuk bersabar, meski Eli mulai merasa lelah menunggu sesuatu yang tak kunjung berubah. Malam itu, dengan perasaan marah dan kecewa, Eli memilih pergi ke pesta bersama Jarno. Ia butuh pelarian, tempat di mana ia bisa merasa didengar. Keesokan harinya, Eli kembali menemui Helena. Ia menceritakan dinamika rumit yang tengah dihadapinya. Helena seperti biasa menjadi pendengar yang baik. Ia tidak pernah menilai, hanya ingin sahabatnya bahagia dengan pilihan-pilihannya. Di suatu malam yang tampak biasa, Eli dan Matty sedang makan malam bersama teman-teman di sebuah restoran. Tanpa diduga, Jarno muncul bersama beberapa temannya. Eli langsung gugup, ia berdiri mengikuti Jarno dari kejauhan. Bersembunyi di balik dinding, mengamati dengan rasa campur aduk. Mencoba menelpon Jarno, tapi tampak Jarno menolak panggilannya. Eli memasuki kamar mandi, tak lama wanita yang bersama Jarno bergabung di sana. Rasa cemburu membuat Eli nekat menarik pakaian wanita tersebut, seolah ingin tahu apa yang membuat mereka berbeda. Eli akhirnya pulang dengan perasaan hancur dan penuh penyesalan. Hari berikutnya, setelah selesai mengajar, Jarno menahan Eli. Ia mencoba memperbaiki keadaan, meminta maaf dan kembali menyatakan cintanya. Eli yang masih dilanda emosi nyaris menolak. Tapi isi hatinya yang lemah luluh akan perhatian Jarno. Mereka kembali menghabiskan waktu bersama. Namun setelahnya Eli menyadari sesuatu, wajahnya tampak lelah dan kehilangan cahaya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke dokter kecantikan, mencoba mengembalikan pancaran dirinya yang hilang. Tak lama berselang, kabar datang, bibinya akan datang berkunjung. Eli pulang ke rumah dan kembali menemukan Matty dengan laptopnya, sedang mengirim pesan pada seseorang bernama Anna. Dari ekspresi dan cara dia menyembunyikan layar, Eli tahu wanita itu bukan sekedar teman. Malamnya Eli bertemu dengan Helena. Seperti biasa, Eli selalu curhat pada sahabatnya tentang apa yang ia alami sekarang.
Tak lama pesan dari Jarno masuk, mengajaknya bertemu. Eli mengiyakan dan seperti biasa mereka melewati malam dengan kebahagiaan yang semu. Ketika pulang, Matty sudah tidur lebih awal. Tak ada pertanyaan, tak ada perhatian, seolah Eli tidak ada di hidupnya. Pagi berikutnya, Eli menerima telepon dari bibinya yang memintanya datang. Eli bingung, ia mencoba tidak berprasangka tapi hati kecilnya gelisah. Eli kembali menemui Jarno, tapi kali ini suasananya berbeda. Ada kekosongan yang perlahan menjalar. Eli menyadari bahwa hubungan mereka tidak lagi membawa kebahagiaan yang utuh. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia meninggalkan Jarno dan menjemput bibinya di stasiun. Meski waktunya singkat, pertemuan itu membawa kehangatan dan harapan baru. Bibinya banyak bercerita tentang pentingnya membangun rumah tangga yang jujur, tentang bagaimana sebuah hubungan bisa bertahan jika dibangun dengan kepercayaan, bukan rahasia. Kata-katanya menancap dalam hati Eli. Sore itu Eli pulang ke rumah. Di meja makan Matty sudah menunggu. Mereka berbicara panjang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Matty mengaku bahwa ia memiliki hubungan rahasia dengan Anna, seseorang yang selama ini menemaninya secara emosional. Eli terdiam, hatinya hancur. Pria yang selama ini ia anggap jujur ternyata menyimpan rahasia. Namun ia pun sadar bahwa dirinya pun tak bersih. Eli mengaku bahwa ia juga memiliki hubungan dengan pria lain, Jarno. Matty mendengarnya dengan tenang. Ia hanya berkata bahwa kini ia merasa lebih bebas untuk menjalin komunikasi terbuka dengan Anna. Eli merasa mereka berdua telah melakukan kesalahan yang sama. Dengan amarah yang tak bisa ia tahan, ia melempar laptop Matty melalui jendela, mencoba menghentikan komunikasi itu sekali untuk selamanya. Keesokan harinya Eli menemui Jarno di sebuah kafe. Dengan tatapan tegas ia mengucapkan perpisahan. Jarno memohon agar Eli bertahan, tapi Eli sudah bulat. Ia ingin memperbaiki apa yang tersisa bersama Matty. Namun malam itu saat mencari pelarian, Eli pergi ke bar. Di sana seorang pria asing mencoba mengganggu ketenangannya. Eli sadar kebahagiaan tidak akan ia temukan di luar dirinya. Ia pulang. Di rumah Matty tampak sedang berusaha menghubungi Elena, mungkin mencari nasihat. Eli menatapnya dalam diam. Esok harinya mereka memutuskan untuk menemui konselor pernikahan. Mereka tahu jika ingin melanjutkan hidup bersama, mereka harus menyembuhkan luka itu dari akarnya. Perlahan mereka menyadari bahwa hubungan mereka layak untuk diperjuangkan. Mereka telah melewati badai dan kini saatnya untuk membangun kembali. Pasangan itu pun memutuskan untuk menjemput Kim, putri dewasa mereka yang baru kembali dari program belajar di luar negeri. Kebersamaan itu menjadi titik balik. Di akhir film tampak Eli, Matty dan Kim berjalan berdampingan, menatap masa depan dengan senyum. Mereka sepakat menutup lembaran masa lalu dan memulai kisah baru yang lebih dewasa, lebih jujur dan lebih penuh cinta. Dan film pun selesai. Akhir kata, dari gambaran sebuah keluarga yang tampak utuh dan bahagia, tapi seiring berjalannya waktu, kita diajak melihat bahwa setiap hubungan punya tantangan yang tak selalu tampak dari luar. Kadang komunikasi yang terputus, perhatian yang hilang atau rutinitas yang berulang bisa membuat seseorang merasa sendiri bahkan di dalam rumahnya sendiri. Film ini mengingatkan kita bahwa menjaga hubungan bukan hanya soal cinta, tapi soal keberanian untuk jujur, saling mendengar dan berani memperbaiki meski semuanya terasa rumit. Eli dan Matty adalah gambaran banyak pasangan di luar sana. Mereka sempat terpisah, saling mencari perhatian, dan akhirnya menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk tetap bersama adalah saling membuka diri. Tidak ada pasangan yang sempurna, tapi ada pasangan yang mau belajar dari kesalahan. Dan ketika mereka memutuskan untuk menutup masa lalu dan melangkah bersama kembali, disitulah harapan dimulai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.